Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi channel otomotif 1. Salam otomotif. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mentutorialkan cara pasang lampu bilet daymaker 4 mata atau 4 lensa di motor Spesi FI ya, Spesi yang injeksi. Nah kebetulan sekali untuk di reflektor Spesi yang injeksi ini ruangnya benar-benar lebar ya teman-teman ya, sehingga tidak perlu banyak ngorek bagian reflektornya. Nah saya pribadi di sini saya pasang ternyata nggak perlu dikorek bagian dinding atasnya seperti di motor Beat FI. Nah selanjutnya yang saya lakukan di reflektor Spesi FI ini yaitu mengorek bagian lubangnya nih. Lubang bagian belakang itu dikorek atau dinaikin ke bagian atas. Nah kita lihat dari bagian belakang tuh seperti ini ya. Jadi intinya lubang yang aslinya ini nggak bisa dipakai, nggak bisa digunakan karena nanti lampunya terlalu nyorot ke atas. Nah untuk kabelnya di sini menggunakan daymaker yang 5 kabel, dan di sini saya akan menjelaskan buat teman-teman yang selama ini nanya ke saya untuk tutorial cara pasang lampu daymaker 5 kabel di motor Beat FI itu seperti apa. Nah di sini saya akan mentutorialkan di motor Spesi FI ya. Nah untuk warna kabelnya Spesi FI sama Beat FI itu sama ya. Untuk warna kabelnya itu sama, masanya hijau, dekatnya putih, sedangkan jarak jauhnya warnanya biru. Pokoknya selagi jenis motornya itu sama, Honda biasanya untuk bagian lampunya warna-warna kabelnya itu sama ya. Jadi nanti buat teman-teman silahkan simak terus sampai selesai. Nah pertama di sini saya akan langsung pasang terlebih dahulu lampu daymaker ini ke bagian reflektornya. Selanjutnya nanti kita akan lem menggunakan lem besi ya teman-teman ya. Nah seperti ini kurang lebih ya, kalau kita lihat dari depan begini ya. Nah untuk belakangnya kurang lebih seperti ini tuh. Nah jadi nanti posisinya ke atas begini ya tuh. Nah ini ke atas seperti ini. Selanjutnya nanti kita lem di bagian belakang sini ya. Ini kita lem langsung bagian lampunya ke bagian reflektor menggunakan lem besi ya. Nah ini kan lubangnya gede nih. Nanti kita akan tutup terlebih dahulu menggunakan kertas agar lemnya itu ketika kita tempelkan dia tidak jeblos ke dalam ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita langsung lakukan pengeleman terlebih dahulu. Nah untuk pengelemannya di sini saya tidak videokan biar cepat aja ya teman-teman ya. Nah jadi kurang lebih seperti ini setelah dilem. Nah untuk belakangnya tuh ini kita lem mati ya, semuanya tutup sampai rapat. Ini bagian belakang, jadi yang dilem hanya bagian belakang, sedangkan bagian depan ini tidak ada yang dilem ya. Nah, oke selanjutnya kita langsung pasang mikanya. Nah karena ini reflektor yang biasa, jadi di sini kita mesti lem ya. Ini mesti dilem menggunakan lem lilin atau lem apa aja, yang penting nanti permukaannya ini tidak ada yang terbuka ya, tidak ada celah. Nah, jadi untuk samping-sampingnya di sini menggunakan lem lilin atau lem bakar ya. Nah selain itu di sini juga saya akan pasang relay ya. Di sini saya akan menggunakan relay berikut dengan saklar on off. Nah untuk relaynya di sini sudah saya siapkan. Ini relay klakson ya. Biasa ini saya gunakan untuk relay klakson, dan untuk ukurannya di sini nih 12 volt 80 ampere. Berikut dengan soketnya sudah tersedia. Nah di sini sudah saya siapkan saklar on off lampu. Berikut dengan soketnya. Ini kabel 4 ya tuh. Ini kabel 4. Dan ini nanti fungsinya untuk senja, berikut dengan untuk suplai ke lampu utama. Nah oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum dicolok ke motornya ya. Ini kan kabelnya semuanya ada 5. Ini ada hijau, ada merah, ada kuning, ada hitam, ada putih. Dan langsung aja kita sambung aja menggunakan fitting aslinya ke bagian lampu daymaker. Nah untuk hitam fungsinya ini untuk masa nih. Hitam ini untuk masa ditempelkan ke warna hijau yang ada di fitting lampu. Nah sedangkan yang putih ini fungsinya untuk jarak jauh. Ini ditempelkan ke warna biru yang ada di fitting lampu. Nah selanjutnya untuk warna kuning ini fungsinya untuk jarak dekat. Ini disambungkan dengan warna putih yang ada di soket fitting lampu aslinya. Sedangkan yang dua ini nih, ini yang merah untuk lampu senjanya atau ringnya. Sedangkan yang hijau ini untuk lampu tembak atau lampu jauh dekat hidup barengan. Nah ini dibedakan sendiri ya. Ini menggunakan saklar sendiri, menggunakan saklar on off yang 2 langkah. Sedangkan yang aslinya ini
ini menggunakan saklar jauh dekat yang bawaan pabrikan. Nah, cara ini berlaku untuk bit FI starter halus ataupun kasar. Tentu saja kalaupun untuk bit FI starter kasar itu harus dirubah ke DC terlebih dahulu ya teman-teman ya. Sedangkan yang bit FI starter halus memang bawaan pabriknya sudah DC, jadi nggak perlu mikirin arusnya lagi, memang dia bawaan pabriknya sudah DC ya. Nah, kebetulan spesi FI ini memang sudah dirubah ke DC ya, sudah dirubah full wave. Dan sebelum saya pasang lampu daymaker ini, sebelumnya saya rubah bagian kelistrikannya terlebih dahulu untuk lampu utamanya. Jadi untuk lampu utamanya sekarang ini motor sudah menjadi full DC ya. Nah, untuk kiproknya nih teman-teman bisa lihat. Nah, ini kiproknya menggunakan kiprok NMAX, ini sudah dirubah full wave ya tadi ya. Cuman untuk cara rubahnya di sini saya tidak videokan. Di sini saya hanya kasih gambaran bahwa motor ini sudah dirubah full DC ya. Jadi di sini saya tidak mentutorialkan bagaimana cara merubah DC di motor spesi ya. Nah, untuk relaynya ini sudah saya colok ya. Di sini saya akan menjelaskan, teman-teman silahkan simak ya baik-baik. Untuk bit FI starter kasar ataupun bit FI starter halus, di sini saya akan menjelaskan. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa paham ya apa yang saya jelaskan di video kali ini. Pertama, untuk relay itu kan ada nomor 30, 85, 86 dan 87. Nah, untuk nomor 30 ini nanti teman-teman sambung menggunakan kabel seperti ini, lalu jemperkan dengan kabel setrum keluar kontak. Nah, di sini saya ngambil kabel setrum keluar kontaknya itu melalui kabel switch rem. Nih. Melalui kabel switch rem yang warna hitam ya. Nah, ini kabel switch rem yang warna hitam. Nah, selanjutnya kabel switch rem ini nanti teman-teman jumper juga dibuat cabang 2 seperti ini ya tuh. Dibuat cabang 2. Nah, yang satunya lagi nanti teman-teman masukin ke bagian saklar on off. Jika memang mau menggunakan saklar on off. Saklar on off yang 4 kabel tuh seperti ini. Nah, jadi kabel yang hijau ini dari strum keluar kontak. Ini dimasukin ke sebelah kiri. Ya, sebelah kiri kan warna pink, yang kedua ini warna orange, sedangkan yang ketiga ini warna hijau. Nah, sebelah kiri dan nomor ketiga ini digabungkan jadi satu, lalu jemperkan dengan kabel yang sudah dijemperkan dengan setrum keluar kontak seperti ini. Nah, selanjutnya kabel kedua yang oranye ini, ya, ini nanti bakal digunakan untuk lampu senja atau lampu ring yang ada di daymaker itu. Sedangkan yang pink yang paling kanan ya, nih pink yang paling kanan ini nanti bakal digunakan untuk lampu jauh dekat hidup barengan. Nah, kurang lebih seperti itu ya fungsi untuk saklar on off nya. Nah, selanjutnya beralih ke bagian relay. Nah, jadi kabel hijau yang tadi dijemperkan ke strum keluar kontak ini masuk ke nomor 30. Selanjutnya untuk nomor 85 ini ngambil dari kabel yang ada di kabel saklar jauh dekatnya. Nih, dari sini. Dari kabel saklar jauh dekatnya itu, bawaan pabriknya itu kan ada warna putih, ada warna kuning, tengah-tengah ada warna biru. Nah, untuk di motor ini kabel yang tengah sudah saya ganti menggunakan kabel warna biru ini, sedangkan yang aslinya itu kabelnya warnanya kuning. Nih, yang ini. Jadi karena ini motornya sudah full DC, udah full wave, tentu saja kabel kuning ini yang tadinya arusnya AC ini sekarang sudah menjadi arus DC. Jadi di sini kabel kuning saya sambung menggunakan kabel. Nih, kabel ini masuk ke relay langsung. Nih, masuk ke relay ke nomor 85. Ingat ya. Jadi dari kabel kuning yang masuk ke saklar jauh dekat itu disambung dengan kabel lalu masuk ke relay ke nomor 85. Nah, selanjutnya untuk relay nomor 86 itu bagian massa ya. Bagian massanya di sini saya jemperkan dengan kabel massa yang ada di soket lampu bawaan pabriknya. Nih. Ini kan soket lampu bawaan pabriknya ada warna putih, warna biru dan warna hijau. Nah, warna hijau ini kan fungsinya untuk massa. Jadi untuk ngambil massanya itu dari kabel yang hijau ini ya. Nih, kabel hijau ini jumper menggunakan kabel lalu masukin ke relay ke nomor 86. Selanjutnya untuk relay nomor 87. Ini nomor 87 keluar dari relay itu masuk ke bagian saklar jauh dekat. Nih, ke bagian soket saklar jauh dekat yaitu warna biru ini ya. Nih, warna biru ini. Jadi intinya sebelum masuk ke saklar jauh dekat itu dialihkan terlebih dahulu masuk ke relay, dari relay keluar lagi masuk ke saklar jauh dekat. Hanya itu sih sebenarnya ya teman-teman ya. Fungsinya relay itu
agar arus yang masuk ke lampu itu lebih stabil aja ya teman-teman ya, lebih stabil. Nah sedangkan untuk bit FI starter kasar yang belum dirubah ke DC ya, atau masih AC arusnya, itu caranya begini. Pertama, kabel kuning yang ada di soket saklar jauh dekat itu teman-teman putus dulu, atau kalau memang misalkan ada kabel buat gantian posisi yang kuning ini juga bisa seperti yang di video ini ya. Ini kan kebetulan saya punya nih pinnya yang untuk saklar jauh dekat yang model kecil seperti ini, saya kebetulan punya. Jadi yang aslinya di sini saya tidak potong, saya cabut, saya congkel dulu dari rumahnya, saya cabut lalu diganti menggunakan kabel biru ini. Kalau memang tidak ada, teman-teman nanti potong aja, jangan terlalu mepet di sini, potong tengah-tengah di sini, potong. Selanjutnya setelah dipotong yang bawahnya itu yang dari kiprok, yang dari mesin dari bawah itu jangan dipakai lagi ya, itu disolasi aja, disolasi. Selanjutnya yang sisaan yang masuk ke saklar jauh dekat nanti teman-teman jumperkan dengan kabel setrum keluar kontak. Nah kalau misalkan mau menggunakan relay, jadi caranya yang dari bawah tetap nggak dipakai seperti yang saya jelaskan di awal. Nah yang masuk ke saklar jauh dekat itu nanti dapat arusnya dari relay ya, dari relay nomor 87. Nah sedangkan relaynya itu nomor 30 dan 85 itu digabungkan jadi satu kabelnya ya. Nomor 30 dan 85 gabungkan jadi satu kabelnya, lalu jumperin ke kabel setrum keluar kontak. Sedangkan di video ini kan nomor 30 dari setrum keluar kontak dari switch rem, sedangkan yang nomor 85 ini dapat supply dari kabel yang aslinya, karena motor ini sudah dirubah full wave, jadi kabel kuning ini sudah dialiri dengan arus DC yang dari aki ya, atau dari strum keluar kontak. Jadi sebenarnya sih sama aja, cuma kalau saya jelaskan lebih banyak kemungkinan nanti terlalu banyak omong, nanti teman-teman malah bingung. Jadi intinya sekali lagi saya bahas untuk bit FI starter kasar yang belum DC, caranya agar bisa ngerubah DC sekaligus pasang relay. Pertama teman-teman putus kabel kuning. Nah setelah diputus yang dari bawah itu, yang dari kiprok, disolasi aja ujungnya agar nanti nggak nempel ke bagian setang. Sedangkan yang masuk ke sini ya, kabel yang sisaannya yang masuk ke soket saklar jauh dekat nanti teman-teman biarkan terlebih dahulu. Selanjutnya nanti untuk relay nomor 30 dan 85 gabungkan jadi satu kabelnya. Ini gabungkan jadi satu seperti ini, nanti jumperkan dengan kabel setrum keluar kontak yang ada di kabel switch rem yaitu warna hitam. Nah selanjutnya untuk masanya seperti yang saya jelaskan di awal, masa nomor 86 itu tempelkan ke bagian masa kabel lampu utama ataupun ke bagian masa lampu yang ada di speedometer, terserah ya, jumperkan. Intinya itu tempelkan ke masa. Selanjutnya untuk relay yang nomor 87 itu yang keluar dari relay barulah masuk ke bagian saklar jauh dekat ke sini ya, ke kabel kuning yang sisaan tadi setelah diputus. Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nah berhubung karena ini sudah malam, posisinya sudah sekitar jam 1 lebihan, si abangnya juga pulangnya udah jauh. Jadi di sini saya buru-buru banget dan tidak sempat untuk videoin hasil cahayanya ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf banget, dan intinya kurang lebih seperti itu untuk cara nyambung kabelnya, dan dijamin ini aman asalkan teman-teman teliti apa yang saya jelaskan lalu pahami terlebih dahulu sebelum melakukan apa yang saya jelaskan ini ya teman-teman ya.